Bahkan bukan hanya berbakti kepada orang tua ini bukan hanya berlaku bagi kita orang Islam, non muslim pun kedudukannya sama. Kalau yang berbakti sama orang tua, berapa banyak orang-orang kaya ya, yang tanda kutipnya non muslim, karena baktinya kepada orang tua Allah berikan dia kaya di dunia ya, tapi tidak di akhirat. Nah, kita sebagai orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah patutnya, harusnya ajaran Allah dan Rasulullah bahwa kita berbakti kepada orang tua itu harusnya kita yang pertama kali mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seberapapun canggih alat hitungnya manusia, tidak akan sanggup menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum kita bisa menghitung, nikmat tersebut sudah sampai kepada kita. Di mana? Saat kita bayi. Lebih jauh lagi saat kita masih dalam kandungan orang tua. Allah memberikan terus nikmat kepada kita hingga saat ini. Tentu diantaranya nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita alhamdulillah bersyukur masih bisa terus beribadah, terutama sholat fardu kita dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan begitu pula dengan nikmat-nikmat dari Allah yang berikan kepada kita, kita masih terus bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beriring salam terus kita aturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, dengan rasa cinta kita terus bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran beliau yang terus kita kerjakan, insya Allah dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para remaja sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama terus kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan usaha kita untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah daya kita sebagai remaja, apalah daya kita sebagai manusia tanpa adanya keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Remaja pinter, ranking 1 terus, tapi nggak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pinternya tidak bermanfaat, justru pinternya membuat mudarat atau membahayakan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah ya, yang saya hormati Bapak Haji RW, Bapak Haji Mulyadi, Bapak RW 12 Lingkungan Caringin Jaya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan keluarganya min keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang saya hormati pula seluruh ketua DKM, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Yunus dan seluruh segenap jajarannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat yang banyak, Allah berikan keberkahan, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada seluruh
DKI masjid di lingkungan RW 12, Masjid An-Nur, Masjid Baitur Rahman, dan seluruh DKI musola-musola di lingkungan RW 12 khususnya, mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wabil khusus kepada jamaah kita yang belum lama ini meninggal orang tuanya, almarhum yang meninggal almarhum Haji Buoman Hadi Suswanto bin Joyo Sentono. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan dengan izin Allah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya pribadi mohon maaf karena beberapa minggu yang lalu tidak bisa hadir untuk pengajian rutin kita. Yang pertama karena memang ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, alhamdulillah biiznillah Allah berikan sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Ya, sakit ataupun kesehatan semua datang dari Allah. Maka kalau sehat kita bersyukur, kalau sakit kita bersabar ya. Jangan perilaku orang-orang munafik ya. Kalau dapat kesehatan dia berfoya-foya dengan kesehatannya, kalau dapat sakit dia berputus asa dengan rasa sakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita semua sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian rutin kita, bahwa kemarin sudah pertemuan lalu kita bahas gimana kewajiban orang atau manusia, terkhusus remaja, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya apa aja? Tentu diantaranya yang paling utama adalah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah kita bahas juga bagaimana kewajiban remaja ya, atau manusia khususnya remaja, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang paling penting adalah beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk kepada pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana sikap para remaja atau sikap kita kepada orang tua ya. Orang tua yang melahirkan kita, bahkan orang tua terutama ibu yang mengandung kita 9 bulan ya. Ataupun orang tua, ayah atau bapak kita yang mencari rezeki, mencari nafkah untuk kehidupan kita di dunia dan mengajarkan kita untuk kehidupan kita di akhirat. Baik ayah ataupun ibu, kedua-duanya adalah orang tua kita yang dengan sebab beliau, dengan izin Allah kita lahir di dunia. Dengan sebab beliau, perantara ayah dan ibu, dengan izin Allah kita lahir di dunia. Maka kalau tidak ada perantara ayah dan ibu, apalah kita gitu ya. Mungkin sekarang belum ada kita di dunia. Alhamdulillah ya, pertemuan ini kita sedikit bahas bahwa dalam ayat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Allah menetapkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembahnya hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua lakukanlah kebaikan. Artinya berbakti kepada kedua orang tua.
Kadang-kadang ini anak-anak muda, anak-anak remaja salah kaprah. Salah kaprah dalam arti apa? Katanya berbakti. Udah kok saya berbakti ngapain? Doain emak bapak. Doain doang. Udah saya berbakti udah apa? Udah melakukan kewajiban. Ngapain? Berangkat salim, pulang salim. Udah saya udah berbakti apa? Disuruh bangun saya bangun, disuruh sekolah saya sekolah. Berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus kepada laki-laki atau remaja yang putra ini, berbakti kepada kedua orang tua dari kita tidak bisa apa-apa sampai kita bisa apa-apa, dan sampai kembali kita tidak bisa apa-apa. Maksudnya gimana? Mulai dari kecil sampai remaja, dewasa, udah tua, bahkan udah bangkotan, kalau orang tua masih ada, kita wajib terus berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua ini menjadi salah satu kunci sukses. Berapa banyak orang yang katakanlah pendidikannya tidak terlalu tinggi, namun karena baktinya kepada orang tua sangat besar, Allah berikan kemuliaan di dunia. Bahkan bukan hanya berbakti kepada orang tua ini bukan hanya berlaku bagi kita orang Islam, non muslim pun kedudukannya sama. Kalau yang berbakti sama orang tua, berapa banyak orang-orang kaya yang tanda kutipnya non muslim, karena baktinya kepada orang tua Allah berikan dia kaya di dunia, tapi tidak di akhirat. Nah, kita sebagai orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah patutnya harusnya ajaran Allah dan Rasulullah bahwa kita berbakti kepada orang tua itu harusnya kita yang pertama kali mengamalkan. Itu adalah ajarannya kita, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar bahwa Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Berapa banyak orang yang cerdas, orang kaya, karena orang tuanya nggak ridho, dalam hitungan detik kekayaannya hangus, dalam hitungan detik kepintarannya hilang semua. Na'udzubillah min zalik. Maka remaja sekalian, jadi kita ini harus sadar, remaja ini kan banyak maunya, banyak pengennya, banyak yang mau dia coba, banyak yang mau dia lakukan. Kadang-kadang kemauannya ini bertentangan dengan orang tuanya. Kadang-kadang tujuannya dia, apa yang mau dilakukan bertentangan pada orang tuanya. Bahkan tidak sedikit di antara remaja itu sampai dalam tanda kutip berkelahi atau adu mulut dengan orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan di lingkungan RW 12 khususnya nggak ada anak-anak ataupun remaja yang sampai adu mulut, bahkan adu jotos sama orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kejadian. Bahwa kita ini harus betul-betul mengerti dan paham, kedudukan kita sebagai anak akan berada terus sampai kita bawa, sampai kita meninggal. Kedudukan kita sebagai anak ini akan terus kita bawa. Bahwa meskipun umurnya katakanlah saya udah 15 tahun, saya udah 17 tahun, udah bukan anak-anak lagi, masa kudu berbakti sama orang tua? Iya, itu kudu, harus, mesti, tidak boleh tidak. Jadi berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Dalam hadis lain disebutkan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazara rahmatin illa kataballahu lahu biha hajatan maqbulatan mabruratan. Tidaklah seorang laki-laki yang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan yang penuh kasih sayang, kecuali Allah tetapkan bagi laki-laki tersebut adalah hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ini remaja pengen punya kendaraan, pengen punya alat komunikasi yang bagus, pengen dapat nilai bagus, tapi bakti sama orang tuanya nggak ada. Asal melihat orang tua mukanya merengut aja, asal dipanggil orang tua mukanya merengut aja. Lagi enak-enak main game ngapain sih dipanggil, lagi anak-anak tidur ngapain sih disuruh. Na'udzubillah min zalik. Kita harus sadar, apapun kondisinya, mau lagi tidur, mau lagi main, mau lagi duduk, mau lagi kongkoh atau nongkrong gitu,
depan rumah nongkrong sama teman-temannya gitu, tiba-tiba orang tua manggil, fulan sini, tolong ke warung beliin garam, emak mau masak. Ya, jalan. Ya, kita harus jalan. Mau kemauan orang tua yang kecil ataupun yang besar, selagi kita bisa laksanakan, kerjakan. Kenapa? Itu kunci kita menjadi orang yang sukses. Ya, orang tua, baik ayah ataupun ibu, itu harus kita jaga. Ya, apalagi bukan hanya memandang, ya. Di sini dalam hadisnya memandang orang tua dengan pandangan yang kasih sayang. Bahwa kita harus selalu sayang, menyayangi ayah dan ibu kita. Meskipun katakanlah, oh ayah saya konglomerat, udah kaya gitu ya, saya mah nggak ada apa-apanya, nggak usah ngasih apa-apa. Orang tua tuh nggak ngelihat seberapa besar pemberian kamu, tapi melihat seberapa besar kepedulian kamu kepada orang tua. Mudah-mudahan ya remaja Kairingin, terutama RW12 ini, remaja-remaja yang terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kondisi lain, ya, lulus SMP atau lulus SMA, kadang-kadang tuh adu mulut, ya. Anak maunya masuk ke sekolah A, orang tuanya mau masuk ke sekolah B, ya. Maka kalau kejadian seperti ini, maka duduk bareng sama orang tua, ngobrol baik-baik. Ya, jangan orang tua A, ya kamunya B, akhirnya nggak ngobrol, gondok-gondokan, marah-marahan, akhirnya kabur dari rumah. Nauzubillah min zalik. Jangan. Ya. Toh kita diajarkan harus berbuat baik kepada orang tua. Dalam ayat tadi diteruskan, fala taqul lahuma ufi wa la tanharhuma. Maka janganlah katakan dan jangan membentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Ya. Jangan, ya ini kan kadang-kadang gitu ya, di masyarakat ada omongan, oh saya mau orang Betawi udah biasa ngomong lu gua sama bapak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi alangkah lebih baiknya kita perhalus, ya, kita perhalus. Ya. Dulu teman saya ada orang Cakung gitu ya, dia cerita, oh kalau gua mah udah biasa sama emak sama bapak ngomong lu gua gitu. Orang Betawi kata dia. Ya nggak apa-apa sih, cuma alangkah lebih baiknya kita lebih menghormati orang tua. Tidak salah ya, budaya yang ada tidak salah, tapi kita sebagai anak harus bisa memposisikan yang lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa. Jadi artinya wala tanharhuma, jangan membentak orang tua. Tolong ke warung beliin rokok buat bapak. Ogah gitu ya, ngomongnya teriak gitu. Ogah, lagi enak main game gitu. Nauzubillah min zalik. Bahkan ya, sekecil apapun orang tua perintahkan kepada kita, ya, katakanlah timbang tolong ambilin ember di depan rumah. Padahal kan deket gitu ya. Ya. Emak bisa ambil sendiri gitu, ibu bisa ambil sendiri. Tapi dengan langkah kaki kita dari dalam rumah keluar rumah ambil ember, terus kita kasih ke orang tua, itu kan gampang, perkara gampang. Kalau saat itu tidak kita kerjakan, ya naudzubillah min zalik, nanti kita masuk kategori durhaka kepada kedua orang tua. Enggak ada yang tahu. Ini malaikat ini, raqib ini nyata terus. Oh si fulan ngebantah orang tua. Oh si fulan nggak patuh sama orang tua. Oh si fulan ngebentak orang tuanya. Itu catat semuanya. Nanti ketika setelah kita meninggal dibangkitkan, akan tercatat, lihat amal kebaikan kita semuanya. Oh si fulan ini masuk kategori durhaka kepada orang tua. Maka kalau udah masuk kategori durhaka, maka mau nggak mau ya harus mampir kemana? Ke neraka. Nauzubillah min zalik. Ya tentu kita pengennya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka salah satu caranya adalah dengan terus berbakti kepada kedua orang tua. Remaja sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disebutkan idza talabata min walidayka syai'an, kalau suatu saat kamu minta sesuatu sama orang tua, ya, lalu tidak diberikan oleh orang tua, ya, maka jangan malah kesel. Kenapa? Orang tua udah duluan lahir, orang tua udah duluan hidup di dunia, orang tua juga pasti punya pemikiran apa yang terbaik untuk anaknya.
Ya, jangan kamu minta tolong beliin motor yang ini gitu ya. Orang nggak ada duitnya, apa mau dibeli gitu ya. Maka jangan paksa. Ya, jangan paksa orang tua. Dulu ada tuh salah seorang anak, ya, dia sekolah gitu ya. Masuk semester 2, hampir 1 bulan nggak masuk. Akhirnya guru ini nyamperin ke rumahnya, iya, dia home visit ke rumahnya, ketemu orang tua, ngobrol, ini ngapa sih bulan nggak mau sekolah? Apa katanya? Anak saya ngambek pak, ibu guru. Ngambek kenapa? Nggak dibeliin motor, nggak mau sekolah. Nggak dibeliin motor, nggak mau sekolah. Cuma karena motor kendaraan, ya, dia menggadaikan masa depannya. Na'udzubillah. Cuma karena motor. Bahkan ada yang sekedar cuma karena HP, nggak dibeliin HP, nggak sekolah berbulan-bulan. Na'udzubillah min dzalik. Kita pun sebagai anak gitu ya, harus memahami, jangan cuma pengen A sampai Z gitu ya. Kita juga sebagai anak yang udah remaja, udah bisa mikir, kita juga bisa mikir semana kemampuan orang tua kita. Ini kalau saya minta A, kira-kira orang tua mampu nggak? Kalau enggak, jangan minta. Kenapa? Karena khawatir nanti malah justru memberatkan orang tua. Ya. Orang tua atau ayah gitu ya, mencari nafkah sudah dari pagi sampai sore. Istilahnya banting tulang gitu ya, kepala buat kaki, kaki buat kepala, kalau orang dulu nyebutnya begitu ya. Itu mencari nafkah buat orang tua, buat keluarganya, buat anaknya, buat kita para remaja, buat kita para anak. Maka kita juga harus memahami kondisi orang tua. Lalu yang selanjutnya idza kabirta, apabila kamu sudah besar, wabtada tashtagilu, dan kamu mulai sibuk gitu ya, udah besar, udah mulai sibuk, fa'alaika bi musa'adati walidaika, meskipun udah besar, meskipun sudah mulai sibuk, ketika orang tua panggil, sebisa mungkin kalau bisa datang. Oh, saya sudah bekerja ya, rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta gitu ya. Suatu saat orang tua manggil, tong pulang, mak mau ketemu gitu ya. Kalau emang saat itu kerjanya lagi libur, pulang. Atau kalau bisa izin sama tempat kerjanya, izin pulang. Kenapa yang manggil orang tua? Kita nggak tahu ya, apakah itu panggilan terakhir orang tua kita atau tidak. Berapa banyak orang yang menyesal karena ketika dipanggil orang tuanya nggak datang karena mementingkan pekerjaannya. Naudzubillah min dzalik. Setelah dia mementingkan pekerjaannya, ternyata beberapa menit kemudian dapat kabar orang tuanya meninggal. Kita tidak bisa menyaksikan. Ya, kita tidak bisa menemani orang tua di saat-saat yang terakhir. Naudzubillah min dzalik. Lalu dalam riwayat lain, wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling pantas aku berbuat baik kepadanya? Jadi sahabat Nabi ini datang ketemu Rasulullah, nanya, Rasulullah, ya, ini saya punya harta sekian, saya bisa A sampai Z, saya punya banyak kemampuan. Ya. Nah, siapa yang saya pantas berbuat baik kepada dia? Qala ummuka, Rasulullah jawab, ibumu. Ya. Qala sumaman, laki-laki tersebut nanya lagi, oke, ibu ya Rasulullah. Siapa lagi Rasulullah yang kedua? Qala umuka, Rasul jawab, ibumu lagi. Ya, udah 2 kali nih ibu. Laki-laki tadi masih penasaran. Qala sumaman, siapa lagi Rasulullah? Qala umuka, ibumu gitu ya. Lalu yang terakhir qala sumaman, yang keempat dia nanya siapa lagi Rasulullah? Qala abuka, baru bapakmu. Ya. Artinya di sini bukan membeda-bedakan antara ibu dengan bapak, keduanya orang tua. Patut kita berbakti kepada ayah ataupun ibu. Kenapa sampai ibu disebut 3 kali berturut-turut? Karena proses ibu itu panjang. Ya. Dari dia hamil ya dalam kandungan gitu ya, sampai proses lahiran mempertaruhkan nyawa. Ya.
Berapa banyak ibu yang meninggal saat melahirkan. Maka kita doakan ibu kita semoga panjang umurnya, disehatkan badannya, dan kita masih bisa terus berbakti kepada ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat adalah bapakmu. Artinya kita juga harus berbakti kepada ayah ataupun bapak. Atau istilah sekarang banyak tuh, istilah bapak banyak, ada ayah, ada bapak, ada bokap, ada apa lagi tuh, ada banyak lah, panggilan bapak itu banyak, terserah mau manggil apa aja, yang penting kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dalam hadis lain disebutkan nanti wa idza mata ahdul walidain aw kilahuma, dalam hadis lain Ida mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin, apabila mati seseorang manusia terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang orang tersebut ajarkan, yang ketiga adalah waladin saleh yadullah, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Ketika orang tua meninggal, fayajibu alal waladi ayyabirahuma bidua wal istighfar. Maka kita wajib terus mendoakan orang tua kita, membacakan, kirimkan istighfar untuk orang tua kita, bersedekah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi berbakti sama orang tua itu bukan hanya ketika orang tua masih di dunia. Ketika sudah meninggal pun kita harus terus berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah, dan ini harus kita jaga. Bahwa salah satu kunci kesuksesan kita, orang-orang sukses itu mereka salah satu kuncinya adalah terus berbakti kepada orang tua. Apapun keinginannya, mau pinter, mau sukses, mau kerjaan lancar, mau belajar lancar, kunci salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu kedudukannya adalah pertama, kita beriman kepada Allah, laksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita kerjakan ajaran-ajaran beliau. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini tiga hal yang kalau kita jaga, insya Allah nanti Allah berikan kesuksesan kapanpun. Jangan, saya kan sudah berbakti, saya sudah beribadah, saya sudah sholawat, kok nggak sukses? Jangan tanya begitu. Yang tahu kapan kamu waktunya untuk sukses adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah terus berusaha, belajar, bakti sama orang tua dan sebagainya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang saya agak merasa riskan atau sangat sedih apabila mendengar kabar ada anak yang berantem sama orang tuanya, ada anak yang adu argumen bahkan sampai bentak-bentak orang tuanya. Saya khawatir, takut apa? Takut anak tersebut durhaka kepada orang tua. Kalau udah durhaka, ya Allah, nauzubillah min dzalik, nanti kita dapatnya suhtullah fi suhtil walidain. Nanti kita mendapatkan durhaka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kebencian orang tua, kita juga dapat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin. Berapa banyak orang yang tiba-tiba dari kaya menjadi miskin hanya karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu sedikit bahwa materi kita hari ini tekankan kepada diri kita masing-masing, terus kita berbakti kepada orang tua. Remaja-remaja sekalian, terkhusus kepada remaja Lincoln area 12, ayo sama-sama kita jaga diri kita dari berbagai sikap buruk, dari berbagai perilaku yang buruk. Salah satu kuncinya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah melarang, berarti stop, apapun kondisinya. Allah pun tidak menyukai orang-orang yang berlaku berlebihan dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan Lincoln area 12 remajanya remaja yang soleh, enggak ada berita-berita tawuran,
ya nggak ada berita-berita remajanya berantem sama orang tuanya ataupun sebagainya. Amin ya robbal alamin. Ya baik, ya, para remaja sekalian, mungkin sedikit saja materi kita pada malam hari ini. Intinya adalah berbakti sama orang tua itu dari mulai kita lahir di dunia sampai Allah ambil nyawa kita. Ya. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal, kita harus terus berbakti kepada orang tua. Gimana caranya? Doain, ya. Kirimin sedekah pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Kita santunkan anak yatim, pahalanya kirim untuk orang tua kita. Kita doakan orang tua kita dan terus sebagainya. Mudah-mudahan dengan segala macam perbuatan kita, dengan terus berusaha berbakti kepada orang tua kita, kita mendapatkan keridhaan dari orang tua, dan dengan sebab mendapatkan keridhaan orang tua, kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali para remaja sekalian ada yang mau ditanyakan? Monggo. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menanggapi orang tua yang peka Ustadz? Maksudnya tuh dalam arti kita nih udah gede nih, oh orang tua ngeliat kita sibuk, ayo udah nggak usah, jangan minta tolong ke dia gitu, minta tolongnya ke orang lain. Padahal kita itu anaknya dia gitu. Nah itu gimana Ustadz? Padahal kan kita juga mau mendapatkan pahalanya gitu, walaupun di satu sisi sibuk, dan itu kita pasti ngejalanin gitu, walaupun di hari itu sibuk. Yang paling utama kuncinya adalah komunikasi. Ya. Yang paling utama kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua kita, ya, agar supaya tidak timbul sungkan istilahnya. Sungkan minta tolong sama anak saya udah sibuk gitu ya. Sungkan ya, jangan amelin aja, anak saya pulang sekolahnya udah capek gitu ya. Sungkan atau jangan sama yang lain aja. Itu kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dengan sebaik-baiknya, bahwa kita ajak ngobrol orang tua, ya, katakanlah ngomong 4 mata begitu ya, ajak ngobrol orang tua, ya, bukan kita mengajari, tapi kita berkomunikasi dengan orang tua, bahwa kita ajak ngobrol gitu ya. Pasti orang tua punya alasan tersendiri kenapa tidak minta bantuan kepada kita sebagai anaknya, gitu ya. Orang tua pasti punya pemikiran, apakah merasa takut kecapean anaknya, atau merasa anaknya lagi sibuk dan lain sebagainya. Ya. Khawatirnya adalah kenapa orang tua tidak lagi meminta bantuan kepada kita. Khawatirnya yang timbul adalah malas minta tolong sama si fulan meskipun anak sendiri. Ya. Kenapa? Karena salah kita sendiri. Mungkin dulu pernah orang tua minta bantuan sama kita, nggak kita kerjakan. Mungkin dulu orang tua pernah minta bantuan sama kita tolak mentah-mentah. Nah itu kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, ngobrol, mama, bapak gitu ya, ayah, ibu. Meskipun saya ini sudah kerja, meskipun saya sekolah dari pagi sampai sore, kalau butuh bantuan saya sebagai anak, ngomong. Karena saya masih pengen dapat ridho dari orang tua. Karena saya masih pengen dapat pahala dari membantu orang tua. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Ya, kunci komunikasi. Meskipun tinggal serumah gitu ya, kok nggak minta bantuan sama anaknya gitu kan? Kenapa minta bantuan sama saudara lain gitu kan? Ya, kuncinya komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Ya, maka memang kita sebagai anak harus memulai gitu ya. Jangan nungguin orang tua yang manggil. Ya, kita yang mulai. Ya, karena kita yang butuh apa? Butuh kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi salah satu kunci adalah komunikasi. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua. Ya. Jangan tiba-tiba pulang ke rumah ngomel-ngomel. Mak, bapak ngapa sih nggak minta tolong sama saya? Kan saya ada di rumah gitu ya. Jangan tiba-tiba datang marah-marah. Tapi ngomong yang baik gitu ya. Ajak komunikasi yang baik. Karena memang komunikasi ini menjadi penting. Ya, meskipun serumah, kalau jarang ngobrol sama aja bohong gitu ya. Berangkat kagak pamit, pulang nggak ketahuan. Ya, tiba-tiba udah selonjoran aja di rumah gitu ya. Nauzubillah
min zalik. Jadi kuncinya komunikasi, menjadi komunikasi. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup ya. Ya. Nggak bisa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kita harus terus menjaga komunikasi yang baik kepada orang tua, agar supaya jangan sampai orang tua sungkan, nggak minta bantuan sama kita tidak dapat ridho dari orang tua. Alhamdulillah, pengajian malam hari ini dengan izin Allah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kerjakan di majelis ini, di masjid ini, mudah-mudahan tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, apabila ada salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.